Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah beliaulah kita dapat kembali berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Salawat dan beriringan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baik, yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SDT gitu sampai Simpang. Seterusnya Bapak Ibu Majelis Guru dan rekan-rekan sejawat SD Negeri 03 Simpang Haru yang berbahagia. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk dapat mendengarkan saya Fitria Dianisi, calon guru penggerak angkatan 4 Kota Padang, untuk mensosialisasikan, untuk mengimplementasikan atau juga disebut dengan menseminasikan apa yang telah saya dapat selama lebih kurang 2 bulan di pendidikan guru penggerak angkatan 4 Kota Padang ini. Untuk menghemat waktu, saya akan mencoba untuk berbagi ilmu dengan Bapak Ibu semuanya pada kali ini. Selama 2 bulan di pendidikan guru penggerak, kami baru mempelajari satu modul dengan ada 4 subbagian.
Subbagian yang pertama yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua yaitu nilai dan peran dari guru penggerak. Yang ketiga visi guru penggerak. Dan yang keempat penerapan budaya positif. Baik, untuk dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu semuanya, kita sebagai guru tentu tak asing lagi dengan Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak ini adalah sosok pendidikan di negara kita. Untuk mengenang jasa beliaulah kita menjadikan hari lahir dari Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai hari pendidikan di negara kita, yaitu pada tanggal 2 Mei. Bapak pendidikan kita ini banyak sekali membawa perubahan di negara kita. Sebagai contohnya saja, lambang Tutuli Handayani yang selalu dipakai oleh anak-anak kita, baik di topi maupun di bajunya, adalah ide dari Ki Hajar Dewantara itu. Ada 3, ada Ingadio Mangunkarso, ada Ingarso Setulodo, Ingadio Mangunkarso, dan Tutuli Handayani itu sendiri. Ada pendorong dari belakang, ada penyemangat dari tengah, ada contoh dari depan. Nah, sebenarnya tidak hanya itu yang diberikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Banyak sekali perubahan atau Oke, dasar pendidikan yang pertama menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun. Menuntun ya Bapak Ibu ya, ada N terakhirnya ya. Nih, Ki Hajar Dewantara itu dia meminta kita untuk biayanya, meminta kita untuk memfasilitasi peserta didik kita dengan cara menuntun. Akhirnya N ya. Tetapi kebanyakan kita sekarang ya, kita sekarang majelis guru atau guru atau saya sendirilah bisa menjadikan anak murid kita itu menuntut bisa ini, bisa itu, menuntut bisa pencapaian KD-nya ini, menuntut ini, semuanya pokoknya menuntut. Tetapi sebenarnya kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu kita menuntun anak-anak kita, menuntun untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak kita agar dia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia atau anggota masyarakat. Jadi sebenarnya anak-anak kita itu kan sudah ada sesuai kodrat alam ya, kodrat alamnya. Kalau kita yang ketahui dulu, anak itu sudah ada kertas putih kosong. Sebenarnya itu salah. Anak-anak itu sudah ada garisnya, cuman baru samar-samar. Ada garis-garisnya yang positif, ada garis-garisnya yang negatif. Jadi kita sebagai guru tugasnya menebalkan garis-garis yang positif yang ada pada anak itu dan menghilangkan garis-garis yang negatifnya itu. Jadi bukan kertas putih kosong yang harus kita yang mengisi kertas anak itu, tetapi kita sudah menebalkannya saja. Selanjutnya, nah ini tadi yang saya sebutkan tadi, dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada Ingadio Mangunkarso, ada Ingarso Setulodo, dan Tutuli Handayani. Nah, ada juga kita sekarang ini mengenal adanya Merdeka Belajar atau Belajar Merdeka. Itu adalah slogan yang sangat familiar sekarang namanya, di mana-mana kita menerapkan Merdeka Belajar. Maksud Merdeka Belajar di sini, anak itu dia tidak tertekan, anak itu dia tidak tergantung kepada orang lain. Ini dia, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Tidak bergantung kepada orang lain, maksudnya dia bisa merdeka apa yang dia mau, tetapi masih dalam garis yang kita tentukan, tidak seenaknya saja. Contoh seperti ini, Merdeka Belajar itu kita dalam menerapkan pembelajaran di kelas, kita bisa tidak hanya maunya kita saja, kita harus pandai anak ini KD ini. Dengar ibu menjelaskan, dengar ibu memberi latihan, lakukan apa yang ibu suruh. Sepertinya tidak. Kita pahami dulu bagaimana cara anak itu bisa menangkap apa yang kita terima. Contoh lainnya adalah misalnya kita tanya, nak, hari ini kita belajar tentang simbiosis. Baiknya kita main di luar dulu, kita lihat lingkungan kita dulu bagaimana, pasti anak-anak juga senang. Atau kita menerapkan pembelajaran itu dengan bermain. Saya sering ya melakukan permainan di kelas, mungkin bisa kita lakukan permainan yang disukainya. Sekarang ada permainan yang lagi viral-viralnya, ada yang
seperti yang bendera. Ada anak-anak kayak gitu nampaknya. Kita lakukan permainan itu di kelas, tetapi nanti siapa yang kalah bisa menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Itu adalah contoh dari penerapan Merdeka Belajar. Tapi banyak lagi yang bisa kita terapkan untuk Merdeka Belajar ini. Oke, kita masuk ke modul 1-2. Di modul 1-2 ini judulnya nilai dan peran guru penggerak. Baik, Bapak Ibu semuanya, kali ini saya meminta Bapak Ibu Nah, ini di sini ada kuis matematika. Saya meminta Bapak Ibu semua untuk dapat menjawab cepat. Berapa isinya? Harga total ayam bakar dan nasi 21.000. Ayam bakar dan nasi ya, 21.000. Jika harga ayam bakar 15.000 lebih mahal dari nasi, berapa harga nasi? Silakan Bapak Ibu boleh menjawab. Boleh menjawab berapa kira-kira? Iya, 6.000 ya. 6.000 boleh? Kira-kira 6.000. Ya, itu kita jawabnya 6.000. Kenapa 6.000? Karena ayam bakarnya kan 21.000, tambah nasi nih. Terus harga ayam bakarnya saja 15.000 lebih mahal daripada nasi. Berarti nasinya 6.000. Itu kita cara hitung cepatnya. Sebentar, saya tes video sebentar. Tetapi kalau diibaratkan dengan matematika ya, kita mempunyai simbol X ya Bapak Ibu ya. Berarti ayam bakar tambah nasi, kita kan mau mencari nasi, kita jadikan nasinya X. X sama dengan 21.000. Terus diketahui harga ayam bakar lebih mahal 15.000 dari nasi. Ini ayam bakar ya Bapak Ibu ya. Ayam bakar 15.000 lebih mahal. Berarti nasi tadi kan X. Oke, ditambah X sama dengan 21.000. Kita mau mencari hasil X, berarti yang kalau 15.000 pindah ruas jadi negatif ya Bapak Ibu. 2X sama dengan 21.000 dikurang 15.000. X 2X ini didapat dari X tambah X ya Bapak Ibu. Berarti X-nya 21.000, maaf. Berarti X-nya tinggal 6.000. 2X. Kalau X-nya berarti pindah ruas kali menjadi bagi. Berarti dapatlah X-nya 3.000. Berarti harga satu nasi 3.000. Tetapi kita kalau cara menjawab cepat, biasanya kita lebih, berarti 6.000. Ya, saya pun juga seperti itu awalnya. Tetapi setelah kita masukkan ke rumus matematikanya, yang benarnya, yang lurusnya, harganya 6.000. Nah, ini adalah salah satu contoh dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Biasanya kita cepat saja mengambil kesimpulan. Ada hal atau ada tindakan atau ada peristiwa, kita cepat saja mengambil kesimpulan. Oh berarti ini, oh berarti itu, tanpa kita pikir dahulu banyak efeknya atau apa yang ada di belakangnya lagi. Begitu juga dengan kita sering menilainya seseorang. Ada teori gunung es. Bapak Ibu tahu gunung es? Gunung es yang ada di kutub, kita hanya lihat sebagian dari gunung, puncaknya gunung saja. Kita tidak tahu banyaknya es atau gunungnya lebih besar di dalam lautnya. Seperti itu juga kita kadang-kadang menilai orang dari hal yang tampak saja, tidak menilai dari yang isi dalamnya. Itu merupakan contoh yang tidak baik, yang tidak baik yang kita lakukan sekarang ini. Kadang-kadang kita lihat tampaknya saja, covernya saja, tapi kita tidak tahu isi dalamnya seperti apa. Jadi janganlah menilai orang dari sisi yang kelihatannya saja. Kalau seperti ini, janganlah mengambil keputusan yang terlalu cepat tanpa bisa menganalisisnya terlebih dahulu. Nah, ini seperti ini tadi. Ada pembahasannya juga. Kalau kita masukkan ke dalam analisis kan jadinya salah. Tadi kita mengambil kesimpulan terlalu cepat, jadinya seperti itu. Nah, ini dia, ada sedikit ilmu baru yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Otak kita.
kita tahu dulu adanya otak kiri, otak kanan, adanya otak kecil, otak besar, tetapi rupanya bagian otak kita itu seperti ini. Ada otak yang depan itu otak luhur manusia, otak yang membuat kita berpikir lebih bagus untuk manusia bijaksana. Ini otak mamalia yang sebelah sini mengatur emosi kita. Nah, di situ peran kita tadi dalam menjawab ini. Dia cepat saja emosi saja, berarti otak mamalianya saja yang berpikir. Setelah itu dia tidak menyalurkan respon atau reaksi tadi kepada otak luhur manusia. Langsung saja menyebutkan isinya 6.000. Sebaiknya setelah diterima oleh sistem limbik emosi tadi, diopor reaksinya kepada otak luhur manusia untuk bisa lebih dianalisis apa yang mau disebutkan. Ini ada pembagian otak kita. Otak primatanya juga ada di bagian otak kita untuk mengatur gerakan kompleks menggunakan alat, dan otak reptil batang otak kita untuk bertahan hidup. Ya, bisa kira-kira itu ilmu dari otak kita. Ini dia tadi, kita berpikir cepat tanpa dulu memberikan reaksi tadi kepada otak luhur manusia kita. Kita langsung saja menyebutkan itu hasilnya. Atau kita cepat saja mengambil keputusan tanpa menganalisis apa yang akan terjadi, dampaknya seperti apa, dan sebagainya. Baik, untuk modul 1.3 ini adalah visi guru penggerak. Nah, kalau kali ini saya tidak menerapkan visi guru penggerak, tapi saya menerapkan visi seorang guru. Jadi untuk kita sebagai guru sehendaknya juga memiliki visi. Tidak hanya sekolah yang punya visi, tetapi juga seorang guru memiliki visi. Visi ini dalam kamus bahasa Indonesia artinya kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, kemampuan merasakan sesuatu apa yang tampak, tetapi pandangan atau wawasan ke depan. Tetapi yang lebih utamanya lagi adalah tujuan kita, anak murid kita nanti seperti apa. Nah, kalau dalam guru penggerak ini ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Nih. Jadi di dalam profil pelajar Pancasila itu yang pertama ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Jadi ini rasanya sudah kompleks bagaimana anak kita nantinya sudah beriman, bergotong royong, kreatif, bernalar, mandiri, dan sudah berkebinekaan global. Jadi kita bisa menerapkan misi sebagai contohnya seperti ini. Mewujudkan peserta didik yang menerapkan profil pelajar Pancasila. Itu salah satunya. Atau mewujudkan peserta didik yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini dia profil pelajar Pancasila. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam setiap profil tersebut. Nah, untuk mencapai visi ini, tentu kita melakukan banyak langkah-langkah ya Bapak Ibu ya. Salah satu langkah yang dapat kita terapkan adalah inquiry apresiatif. Sebelumnya di sini ada nilai dan peran guru penggerak tersebut. Di lingkaran pertama itu nilai ada mulai dari mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Mungkin maksudnya Bapak Ibu juga sudah tahu ya, kalau mandiri kita bisa belajar sendiri, kita mau menambah ilmu sendiri, atau kita banyak lagi contohnya kita misalnya ikut pelatihan atau guru penggerak ini sendiri. Reflektif, kita merefleksi diri kita terhadap apa yang telah kita lakukan. Selanjutnya kolaboratif, berkolaboratif dengan guru-guru, teman sejawat. Inovatif, kita memberikan pembaharuan baru terhadap atau khususnya di kelas kita dulu, baru di sekolah. Dan terakhir berpihak pada murid, yang sama juga dengan filosofi tadi, yaitu menuntun tadi. Dan perannya menjadi pemimpin pembelajaran, mungkin itu sudah kita terapkan ya Bapak Ibu ya. Menggerakkan komunitas praktis, kita aktif di komunitas-komunitas seperti KKG. Menjadi coach bagi guru lain. Coach itu kalau dalam bahasa olahraganya apa ya Bu Anggun? Pelatih ya. Oh iya, dalam berarti kita pelatih. Berarti kita membagi ilmu atau menunjukkan atau saling menunjukkan berbagi ilmu juga lah dengan guru lain, mendorong kolaborasi dan mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, untuk mewujudkan visi tadi, apabila kita telah bisa menerapkan nilai-nilai ini, kita sebagai guru,
kita bisa menerapkan visi tadi dengan menggunakan yang namanya inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif ini kita menggunakan langkah-langkah yang disebut dengan bagja. Ini dia. B, buat pertanyaan. A, ambil pelajaran. G, gali mimpi. J, jabarkan rencana. Dan A, atur eksekusi. Baik, sebagai contoh, kita mau membuat pojok literasi di kelas. Ya, kita menggunakan langkah bagja ini, yaitu B, buat rencana pertanyaan utama. Di sini ada contohnya. Ya, kalau membuat pertanyaan berarti kalau kita mau membuat pojok literasi ya. Yang B-nya yaitu kita apa yang harus kita lakukan kira-kira membuat pojok itu. Berarti kita membuat buku-buku yang terletak di pojok kelas. Itu untuk B, buat pertanyaan. Seterusnya untuk A-nya, ambil pelajaran. Berarti kita belajar dari orang yang sudah membuat pojok itu. Bagaimana hasilnya? Apakah anak berminat atau pembelajaran membacanya bertambah atau kelas semakin kotor atau sebagainya? Kita bisa bertanya kepada orang-orang yang telah membuat pojok literasi tersebut. Selanjutnya untuk A-nya, untuk G-nya gali mimpi. Ini dia. Seandainya kita sudah membuat pojok literasi tersebut, kita membayangkan anak kita nantinya seperti apa? Rajin membacakah? Atau makin malas membacakah? Seperti itu. Dan selanjutnya yang J-nya jabarkan rencana. Nah, kapan kita akan mulai membuat pojok literasi tersebut? Di mana akan kita rancang? Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Siapa yang terlibat? Siapa yang bisa membantu? Siapa yang akan membuat? Itu adalah salah satu contoh tahapan untuk mewujudkan visi kita sebagai guru tadi. Baik, untuk yang terakhir ada modul 1.4 budaya positif. Mungkin ini juga nggak kalah asing lagi bagi kita ya Bapak Ibu. Budaya positif mungkin adalah sesuatu yang bernilai positif, yang bernilai baik, yang bernilai bagus bagi kita, bagi siswa kita, dan juga bagi sekolah umumnya. Untuk menerapkan budaya positif ini, salah satu rencana yang kita lakukan adalah membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini mungkin kita buat dari ide-ide yang murid kita sendiri, bukan tata tertib kelas. Kalau tata tertib kelas sudah ada dari dokumen satu sekolah mungkin kan, mungkin kita yang mencetuskan sendiri. Tetapi kalau kesepakatan kelas, kita minta anak sendiri yang mengumumkakan idenya. Contoh, Bu, kita sambil bermain nanti, kita sambil belajar, kita main teka-teki nanti banyak boleh. Atau nanti kesepakatan kelasnya sepulang sekolah kita bermain dahulu boleh. Atau kita ada yel-yel kelasnya, pokoknya terserah kesepakatan yang bisa menumbuhkan semangat belajar, yang bisa mendorong merdeka belajar itu sendiri. Jadi itu adalah salah satu kegiatan positif yang bisa kita laksanakan di kelas. Baik Bapak Ibu, mungkin waktu juga yang menghambat kita untuk bisa saling berbagi ilmu tentang apa yang telah saya pelajari selama lebih kurang 2 bulan di program pendidikan guru penggerak ini, karena itu wajib bagi kita selaku umat manusia, juga selaku makhluk sosial untuk saling berbagi ilmu kepada teman-teman kita khususnya. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih atas segala kerendahan hati Bapak Ibu untuk dapat mendengar saya berbicara tadi. Saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf juga atas segala kekurangan yang saya tampilkan tadi. Baik, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.